Semangat pagi. Hai anak-anakku sekalian, apa kabarnya? Saya harap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi kita berjumpa dalam pembelajaran PKN dan tentunya masih bersama dengan saya, yaitu Bapak Rudi Susanto Sipahutar SPD, Guru PKN di SMP Negeri 1, Kota Sibolga. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, ada baiknya kalian klik tombol subscribe, like, share, dan komen video untuk kemajuan channel ini. Materi kita hari ini, kita akan memasuki bab 2 dengan judul besarnya Norma dan Keadilan. Dan yang kita bahas hari ini yaitu pada subjudul A tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan tujuan pembelajaran kita, setelah proses pembelajaran selesai, peserta didik diharapkan mampu untuk: yang pertama, mampu menjelaskan pengertian norma; yang kedua, mampu menjelaskan jenis-jenis norma yang berlaku di dalam masyarakat. Baik, langsung saja. Apa yang dimaksud dengan norma? Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita buka video berikut ini. Yang pertama, pengertian norma. Seorang ahli filsafat yang berasal dari Yunani dalam bukunya yang berjudul Politics menyebutkan bahwa manusia adalah zoon politikon, yang berarti bahwa manusia selalu hidup berkelompok di dalam masyarakat. Pada dasarnya, manusia memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai makhluk sosial dan juga sebagai makhluk individu. Sebagai makhluk sosial, artinya manusia selalu membutuhkan orang lain, atau manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Sedangkan sebagai makhluk individu, berarti bahwa setiap manusia memiliki pemikiran dan kepentingan yang berbeda dengan manusia lainnya. Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan kepentingan dapat menimbulkan perselisihan, perpecahan, bahkan menjurus kepada kekacauan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya benturan akibat perbedaan kepentingan tersebut, diperlukan suatu tatanan kehidupan berupa aturan-aturan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Tatanan aturan inilah yang kemudian disebut dengan norma. Cicero atau seorang ahli hukum Romawi mengatakan ubi societas ibi ius, yang berarti bahwa di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Maka dari sini dapat kita artikan bahwa norma itu sebagai perangkat aturan yang mengatur pergaulan hidup di masyarakat, yang bertujuan untuk menghindari terjadinya perselisihan ataupun konflik. Setelah kita membahas pengertian norma, sekarang kita akan masuk pada macam-macam norma. Apa saja norma yang terdapat di dalam masyarakat? Ini dia. Ada 4 jenis norma yang hidup di dalam masyarakat. Yang pertama, norma kesusilaan. Yang kedua, norma kesopanan. Yang ketiga, norma agama. Dan yang keempat, norma hukum. Baik, kita akan bahas satu persatu mengenai keempat norma ini. Kita akan bahas dalam bentuk tabel untuk memudahkan kamu dalam memahami norma-norma yang terdapat di dalam masyarakat. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu norma kesusilaan. Pengertiannya, norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenan dengan bisikan kalbu dan suara hati manusia. Nah, sekarang kita lihat dari mana sumber norma kesusilaan. Sumber norma kesusilaan adalah suara hati nurani manusia. Contohnya, pelaksanaan norma kesusilaan contohnya yaitu tidak mengambil dompet seorang ibu yang jatuh atau tertinggal di tempat umum. Contoh yang kedua, tidak menyontek saat ujian.
yang bisa kalian lihat pada gambar di samping. Sedangkan sanksinya ataupun ganjaran akibat pelanggaran norma kesusilaan itu adalah berupa penyesalan terhadap diri sendiri. Ya, biasanya kalau misalkan kita melanggar norma kesusilaan, itu sanksinya berupa penyesalan yang muncul dalam diri kita sendiri. Kita masuk pada norma yang kedua, yaitu norma kesopanan, di mana pengertian norma kesopanan ini adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Jadi, berbicara tentang sumber atau asal muasal norma kesopanan adalah dia merupakan dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan di masyarakat. Maka dijadikan dia sebagai norma kesopanan. Contoh pelaksanaan norma kesopanan yaitu seorang siswa yang menyalam dan mencium tangan guru sebelum masuk ke ruang kelas, seperti yang ditunjukkan gambar. Sedangkan sanksinya, sanksi pelanggaran norma kesopanan biasanya itu dikucilkan, tidak disenangi, atau dicemooh di masyarakat. Nah, itu dia ya. Norma yang ketiga yaitu norma agama. Pengertian norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang bersumber dari wahyu Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dari sini bisa kita dapat bahwa sumber norma agama yaitu bersumber dari wahyu Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan contoh pelaksanaan norma agama yaitu rajin beribadah dan menjalankan ajaran agama masing-masing dengan baik dan benar, seperti yang ditunjukkan gambar. Sedangkan sanksi untuk pelanggaran norma agama, dia berupa dosa yang berujung pada siksaan di neraka. Jadi sanksinya itu masih bersifat abstrak atau tidak nyata yang nanti akan kita jumpai di akhirat. Dan norma yang terakhir yang akan kita bahas yaitu norma hukum. Pengertian norma hukum yaitu peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan di masyarakat dan dibuat oleh lembaga resmi negara serta bersifat memaksa, sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus atau wajib dipatuhi oleh setiap masyarakat. Sumber norma hukum itu biasanya dibuat oleh lembaga resmi negara. Bisa dikatakan sumber norma hukum adalah negara itu sendiri. Sedangkan contoh pelaksanaan norma hukum yaitu tidak mencuri, tidak melanggar rambu lalu lintas, tidak korupsi, dan lain-lain. Masih banyak contohnya. Seperti pada gambar ini, seorang anak yang ditilang oleh aparat kepolisian karena mungkin tidak memiliki surat izin mengemudi. Sedangkan sanksinya, sanksi terhadap pelanggaran norma hukum yaitu berupa penjara kurungan dan juga denda. Nah, itulah dia sanksi untuk pelanggaran norma hukum. Jadi norma hukum ini merupakan norma yang paling tegas di antara keempat norma yang ada di masyarakat. Keempat norma yang ada di masyarakat. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang belum kamu pahami, silakan bertanya di grup WhatsApp kelas. Demikianlah video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Saya berharap kalian tetap semangat untuk mengikutinya. Dan jika ada pertanyaan terkait materi yang belum kalian pahami, silakan bertanya di grup WhatsApp. Saya akhiri. Semangat pagi, Horas.